Fantasi seks lumrahnya dibicarakan oleh para lelaki. Namun, bagaimana dengan perempuan? Fantasi apa saja yang mampu membangkitkan gairah? Sex and JCT episode kali ini, perempuan punya fantasi. Hai Paranoids, ketemu lagi dengan saya Melissa Karim dan Ines Kristanti di Sex and JCT. Ngomongin sesuatu yang jarang diobrolin sama perempuan, Ines. Apa tuh? Sex fantasy. Emang jarang? Jarang kayaknya diobrolin sama perempuan ke laki-laki. Tapi kalau sama perempuan sendiri, sering gak sih ngobrolin, Nes? Kayaknya lumayan gak sih? Maksudnya kalau misalkan sama temen-temen gitu, itu it's kind of normal juga gak sih buat ngomongin? Masalahnya mungkin generasi kita beda nih, Nes. Di generasi kamu mungkin masih punya waktu ngomongin sex fantasy ya. Di generasi aku ngomonginnya uang sekolah, Nes. Uang sekolah anak-anak kayaknya lebih crucial jadi bahan pembicaraan. Jadi terus terang, kalau untuk aku itu jarang sih ngobrol tentang fantasi seks, baik terhadap laki-laki atau terhadap sesama perempuan. Kalau aku terhadap pasangan atau terhadap temen. Iya, tapi memang setiap orang tuh biasanya punya fantasi seks ya, Nes ya. Baik pria maupun perempuan. Tapi katanya nih, nggak seperti pria, perempuan itu seringkali malu untuk mengungkapkan fantasi seks meskipun sudah punya pasangan. Jadi ngomong ke pasangannya aja malu, apalagi ngomong ke orang lain gitu kan. Ada seorang yang dianggap sebagai sex expert, yaitu Emily Morse, seksolog dan pembawa acara Sex with Emily podcast. Itu membahas fantasi seks dengan pasangan sebenarnya hal yang sangat sehat. Bahkan perlu. Bahkan perbincangan seperti ini dianjurkan untuk ada dalam sebuah kehidupan relationship itu karena akan menghidupkan libido pasangan. Is that true, Nes? Sebenarnya menarik juga sih yang tadi Cimel bilang gitu. Sebenarnya mungkin kalau dipikir-pikir benar juga sih kalau misalkan perempuan itu tuh jarang ya ngomongin tentang fantasi seksualnya dia. Atau bahkan ada juga perempuan-perempuan yang merasa it's not normal to have a sexual fantasy. Ya, karena kan biasa pikirnya itu punyanya laki-laki. Ya kalau misalkan seks tuh yang mikir laki-laki bukan perempuan gitu-gitu deh. Tapi truthfully speaking, I do have sexual fantasy. Do you? Ya of course semua orang ada kan. Iya kan, meskipun we keep it to ourselves, ya kan, pasti ada ya. Iya. Occasionally dia muncul aja gitu kan, Nes. Apalagi kalau kita baru lihat laki cakep ya, Nes. Sejujurnya, karena kan dia washboard apps gitu kan, pasti kan langsung kayak, gimana ya, tante langsung gatel. Tante gitu. Mulai beraksi ya. Tante lupa bayar uang sekolah kalau udah lihat gitu-gitu ya kan. Nah tapi jadi memang secara naturalis, secara normal, semua manusia itu pasti punya sexual fantasy ya, Nes? Mayoritas iya gitu. Kenapa ada juga orang-orang yang mungkin ini lain persoalan ya, asexual misalnya gitu. Tapi orang-orang yang punya gairah seksual ya punya sexual fantasy biasanya gitu. Meskipun gak diobrolin. Mungkin gak diobrolin atau kadang-kadang kan juga terrepress ya. Maksudnya let's say lah nonton film atau denger lagu atau you find something in a social media yang sexually provoking mungkin. Aku tuh gitu kalau denger lagu-lagunya Usher yang zaman dulu. Oh my god. Zamannya Usher dia. Iya, zamannya Usher. Oh my god. Aku tuh bisa bergelinjangan sendiri karena lagu doang loh. Wow. Itu that's the thing kan. Jadi itu kalau misalkan kita juga dapat stimulus-stimulus yang memang bisa memprovoke sexual fantasy ya mungkin aja itu muncul. Nah tapi nggak semua orang tuh senyaman itu buat admit I'm having a sexual fantasy and it's okay and it's normal gitu. Nggak semua orang tuh ngerasa it's something ada orang yang ngerasa kok aneh ya gitu. Iya bener sih. Apalagi untuk dari sebelumnya memang environmentnya tuh belum pernah ada nih orang yang suka ngobrol tentang sexual fantasinya. Terus dia merasa kalau perempuan
punya sexual fantasy terus harus nyampein ke pasangannya, ini banget gengsi atau malu atau risih gitu ya Nes ya. Terus kadang-kadang juga ada yang mikir, kalau misalkan perempuan punya sexual fantasy, perempuan gak bener kali gitu. Iya, kayak ada stigma itu ya. Kayak terlalu nafsuan atau apa kayak gitu. Padahal kan nafsuan is good ya Nes. It's good for your sexual life, right? And it's good for your marriage life. Iya, kebayangkan kalau misalkan marriage tapi sexual life-nya nggak gimana? Iya, ya kayak temenan aja, temenan tapi hidup bareng gitu kan. Nah, jadi sementara kalau laki-laki itu memang secara sosial kali ya, itu diokekan, dianggap normal untuk menyatakan sexual fantasinya terhadap pasangan hidupnya. Sayang, aku pengen deh sekali-sekali kamu pakai kostum ini, aku pengen jadi ini gitu kan. Itu kayaknya normal buat laki-laki ya Nes ya. Kalau gimana caranya Nes? Jadi buat kita nih para perempuan untuk punya keberanian, encourage to be okay, to tell what's in our mind, what's in our fantasy. Gimana ya caranya? Sebelum bilang ke pasangan atau sebelum bilang ke orang lain, intinya we have to feel comfortable with the fantasy itself dulu gitu. Nah, cara untuk jadi comfortable-nya adalah untuk tahu bahwa it's normal, nggak apa-apa gitu. It's okay to have a sexual fantasy dan it's okay juga untuk communicate. Nah, setelah itu ya baru dikomunikasiin gitu loh. And it's sebenarnya ini terkait banget sama basic premise-nya juga sih, bahwa sexuality itu bukan cuman punya laki-laki aja. That's true. Itu juga punya perempuan. It's for both of them gitu. Jadi don't let a man dictate your sex life. You have to have a say in that too. Aduh gitu. Bagus banget ya, aku merinding dengar kamu ngomong gitu. No, seriously, karena it's a statement that is so powerful. Yes. Apalagi I hear a lot of story from my marriage friends, especially when you're married. Itu kayak lo tuh nggak punya hak lagi terhadap what you want to do and when you want to do it. Yes. Bener nggak? It's all up to the man. It's all up to the husband. Padahal in real life, naturally, hak kita sama ya Nes? Haknya sama, hak untuk meminta, hak untuk mengajak, hak untuk menolak itu juga sama, equal dua-duanya gitu. Jangan lupakan itu para perempuan. So it's okay to have sexual fantasy because we have equal rights in this relationship ya. Ini ada survei tentang fantasi seks perempuan nih, menarik banget dari Abi nih. Sebuah studi menyimpulkan hasil surveinya nih, tajuknya judulnya adalah Sensual, Erotic, and Sexual Behavior. Mengungkapkan bahwa fantasi seks perempuan yang diambil dari 1.580 responden perempuan melibatkan 80% perempuannya berasal dari Amerika dan 20%-nya berasal dari Australia, Selandia Baru, Inggris, India, dan Scotland. Mengungkapkan ya bahwa fantasi seks seperti apakah yang mereka suka saat berhubungan seksual. Hasilnya gini, 99,62% itu perempuan menyukai disentuh, dipeluk, dipijat, dan dikelitik. Physical jadinya ya. 99,56% suka berciuman dengan pasangan. Tuh, makanya jangan lupa cium pasangannya ya laki-laki ya. Jangan lupa. Kemudian 93% itu suka ketika rambutnya ditarik Nes. Jambak-jambak kita tuh ya. Suka tuh perempuannya. Ternyata suka ya disakiti dalam artian itu ya. A fantasy right ya. Karena gak harus selalu smooth, gentle. Sometimes it could be a bit hardcore gitu kan. Kemudian dan banyak yang gak tahu kalau misalkan perempuan itu juga kadang-kadang gitu. Suka yang rough gitu. Iya, kan itu kan seru ya kadang-kadang. Nah, kemudian 92% menyukai gigitan. Nah ya, digigit Nes, biar lebih gregetan gitu. Ya kan, jadi maybe it shows bahwa laki-laki still wants the woman, right? Jadi masih gemes gitu loh Nes. Kemudian 90% menyukai cakaran bahkan. Juga ada yang prefer menggunakan sex toys para perempuan ini. Jadi ini nggak cuma smooth aja ya semuanya ya. Fantasi perempuan itu could be rough, could be a bit hardcore ya.
Dan tapi perempuan tuh emang baik sih. Generally, hampir semua perempuan itu fantasinya tentang pasangannya sendiri, Nes. Kalau laki-laki kan enggak, Nes. Pasti tentang yang selalu pop up di screen-nya, di chat grupnya. Kalau laki-laki masih mending yang itu. Kalau mantan gimana? Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.